tetap semerbak cara Tuhan mengasihimu. Damai-Nya tetap besertaku dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihimu. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dengan selamat tanpa kekurangan sedikit apapun. 1 minggu lamanya kami telah melaksanakan setiap aktivitas kami melaksanakan tanggung jawab kami, baik sebagai pekerja maupun sebagai mahasiswa. Tuhan berkati setiap hal yang akan kami lakukan di tempat ini. Berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Kami percaya Tuhan, setiap hati yang hadir di tempat ini tidak akan sama lagi ketika mereka pulang nantinya ke rumah. Ini doa kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan hanya kehendak-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.
kekuatan atas kehidupan kami Tuhan, menjadi dasar hidup dan aktivitas kami sehari. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita berkatakan pujian ini. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Sama-sama. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab kau sertaku Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kalau Tuhan menjadi sumber kekuatan dan sukacita setiap umat-Mu. Mari sama-sama, lebih lagi jemaat Tuhan, kita katakan, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dari awal, saya ingin jemaat-jemaat Tuhan mendapatin saja yang nyanyikan pujian ini. Katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah
Sekali lagi jemaat Tuhan. Sejauh langit, itu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Amin, amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sekali lagi. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan tepuk tangan untuk Raja kita yang luar biasa. Kekuatan hidupku, Sukacitaku di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya Engkau baik Tuhan di sumber kekuatan. Ini nyanyian kami.
dikecewakan. pernah tinggalkan. Sungguh baik Tuhan, sungguh baik Tuhan, Kau penyayang, sangat baik. Tuhan yang selalu ada. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu terima kasih, lebih besar terima kasih lagi. Tuhan. Kuasa Dalam hadirat Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kasih-Mu sejauh langit, tak terhingga untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu bahkan selalu mendahului tiap langkah kehidupan kami. Mari syukuri setiap apa yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Mari syukuri setiap apa yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Kita mau katakan Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu sangat teramat baik dalam hidup kita. Pujian ini berkata bahwa sejauh langit dari bumi begitulah kasih Tuhan. Namun tidak ada kata yang bisa melukiskan bagaimana besarnya kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Tidak ada perumpamaan yang bisa melukiskan bagaimana Tuhan menyayangi kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kasih-Nya Tuhan selalu mendahului kehidupan kita. Selalu mendahului langkah kehidupan kita jemaat-jemaat Tuhan. Rencana yang mungkin kita akan laksanakan, Tuhan sudah tahu alurnya mau dibawa kemana. Tuhan sudah siapkan berkat-Nya yang berlimpah untuk kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita katakan pujian sejauh langit. sejauh langit dari bumi, Begitu besar kasih begitu buat setiap kami Tuhan. besarnya Yes. kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Sekali lagi, sukacitaku. biar jemaat Tuhan saja yang nyanyikan pujian ini. Ungkapan isi hati kami Tuhan Yesus.
Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib dan sanggup memulihkan setiap hati kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi Tuhan menyatakan kebaikan atas kehidupan kami. Kami mau bersorak bersuka cita. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita baik katakan amin. Belum semua yang percaya katakan amin. Mari berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, hanya Engkau, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan dan suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami rayakan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Yang terima kebaikan Tuhan, sama-sama nyatakan pujian ini. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di sepanjang kehidupan kami, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, hanya Engkau, Kaulah sukacitaku. mari angkat tanganmu, sama-sama katakan Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. kami bersuka. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rayakan kasih-Mu atas kehidupan kami. Sing. Kau setia, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalam. Ku rayakan konsisi, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Satu kali lagi katakan, Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya.
dahsyat bagi Tuhan kita. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tidak akan pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Serukan, Tuhan Allah kita. Dia ada yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara. Umat pilihan Tuhan, sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kau yang berkuasa Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Come. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat. Amin. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Serukan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan katekismus. Apakah ada tulisan-tulisan lain yang ditulis bersamaan dengan waktu penulisan Alkitab? Jawabannya ya. Kitab-kitab tersebut dikenal dengan sebutan apokrifa. Apokrifa memiliki arti tersembunyi atau tertutup. Oleh sebagian orang, apokrifa dianggap semikanon. Selain apokrifa, ada istilah lain yang perlu diketahui seputar kitab-kitab tersebut. Yang pertama, homo legomena.
Ini adalah kitab-kitab yang sejak semula diterima oleh semua orang sebagai kanonikal. Dalam perjanjian lama yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yusak, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ayub, Mazmur, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Daniel, dan 12 kitab nabi kecil. Dalam perjanjian baru yaitu Matius sampai dengan Filemon dan 1 Petrus dan 1 Yohanes. Yang kedua, Antilegomena. Ini adalah kitab-kitab yang mula-mula ditentang oleh sebagian orang sebagai kitab-kitab kanonikal. Namun akhirnya masuk ke dalam kanon. Dalam perjanjian lama yaitu Ester, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yehezkel. Dalam perjanjian baru yaitu Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas dan Wahyu. Pseudepigrapha. Ini adalah kitab-kitab yang ditolak oleh semua orang sebab tidak kanonikal. Berapa banyak kitab-kitab pseudepigrapha, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak diketahui dengan tepat. Beberapa penulis perjanjian baru memang mengutip kitab pseudepigrapha. Misalnya Yudas pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-15 mengutip dari kitab Henok pasalnya yang pertama ayat yang ke-9 dan Deception of Moses pasalnya yang pertama ayat yang ke-9. Paulus di 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-8 menyinggung tentang Yanes dan Yambres. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh pujian penyembahan kita pada malam hari ini, amin. Mari siapkan hati kita tenangkan pikiran kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari minta hikmat kepada Tuhan, agar apa yang disampaikan nantinya dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kita. Kita mau deklarasikan kepada Tuhan, kami mempercaya Tuhan walaupun kami tak dapat melihat. Kami mempercaya Tuhan karena firman-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami semua. Mari secara perlahan kita angkat pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Oh Tuhan Yesus, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih lagi kita akan katakan pujian ini dari awal. Kekuatan di hidupku, kami dapat Tuhan. Ku dapat di dalam
deklarasikan Tuhan. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dengan perlahan katakan pujian ini. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Saya rindu jemaat Tuhan saya mengatakannya. Sebab aku percaya. Yes. Kamu deklarasikan Tuhan. Kamu terus percaya penuh pada Engkau. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kau menyatakan Tuhan bahwa firman-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebab itu kami menyatakan Tuhan bahwa kami percaya bukan karena melihat. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan bersama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sambil mengangkat tanganmu kepada Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Biar jemaat Tuhan saja sama-sama katakan, sebab aku percaya. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah Sekali berubah. lagi. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya karena firman-Mu yang ya dan amin dan tidak pernah berubah dari dulu, saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya dalam firman-Mu kami menemukan kekuatan. Dalam firman-Mu kami menemukan jawaban. Dalam firman-Mu itu yang membasuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan atas pujian penyembahan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan memberkati kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tolong bantu kami. Bantu kami bisa fokus ke depan. Bantu kami bisa mengerti apa yang dikatakan oleh hamba-Mu.
Bantu kami menerjemahkan sehingga Engkau dapat berbicara kepada kami sehingga kami datang pulang tidak sama lagi. Kami yakin ada perubahan yang terjadi, ada perubahan pola pikir yang terjadi. Kami dikuatkan yang lemah, dikuatkan yang sakit disembuhkan. Kami juga berdoa malam hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Jemaat-Mu pulang membawa berkat rohani dari Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu karena kami yakin, beri kekuatan hamba-Mu karena kami yakin dan percaya. Ada banyak kuasa kegelapan mau mengganggu, ada banyak kuasa-kuasa yang tidak senang saat firman Tuhan kebenaran disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi, kita ini 5.000 orang di sini. Shalom. Nah, begitu ya. Biar kelihatan kayak 5.000 orang. Shalom. Baik, puji Tuhan. Sore hari ini, malam hari ini kita ketemu lagi di awal bulan Mei gitu ya. Dan di awal bulan Mei ini saya ingin mengucapkan kalau Tuhan tolong kita sampai di bulan April, maka Tuhan akan tolong kita sampai di akhir tahun nanti. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan lupa hari Jumat ada Asik Fest. Semuanya sudah daftar? Oh, puji Tuhan gitu ya. Kalau belum daftar, kasihan deh lu ya. Nah gitu. Ya, baik. Kita akan belajar sama-sama untuk minggu ini. Tema kita adalah kesehatan mental. Sama-sama katakan kesehatan mental. Mari kita buka bersama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Kita buka bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Yang sudah ketemu boleh katakan yes. Saya jemput semua bangkit berdiri kalau begitu. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita firman Tuhan malam hari ini. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Silakan duduk. Baik. Karena kita belajar tentang namanya kesehatan mental. Tadi Paulus sudah mengatakan. Dan semoga apa? Tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna. Kalau kita bicara tentang kesehatan mental, berarti kita berbicara dari elemen ketiga itu adalah berbicara tentang jiwa. Sama-sama katakan jiwa. Nah, kita akan belajar, ya, karena kalau kita mundur sedikit ke belakang, ya, para sarjana Alkitab mengakui ada dua pemahaman di dalam pembagian apa sih yang terdiri dari manusia itu. Manusia itu terdiri apa saja. Ada dua pemahaman memang, yaitu trikotomi dan dikotomi. Ya, kalau trikotomi itu mengakui ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dikotomi itu hanya mengakui ada dua. Tubuh, jiwa, dan roh dijadikan satu. Tetapi ingat, saya mau beritahu malam hari ini, narasinya kurang lebih sama. Penjelasannya itu kurang lebih hampir sama. Jadi tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa kesehatan mental kita itu letaknya pada jiwa kita. Yang mengerti katakan amin. Karena di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, tubuh, jiwa, dan roh itu ketiga-tiganya saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, saya kasih contoh. Ya. Kalau misalkan orang yang sedang sakit flu, orang ini cerewet, dia sakit flu, dia harus diisolasi. Akan menderita buat dia orang yang cerewet kalau dia diisolasi, tidak boleh ketemu sama orang. Betul apa betul? Ya, menderita. Apalagi dulu zaman kami tidak ada handphone, tidak ada Facebook, tidak bisa live TikTok. Ya kalau sekarang kalau orang lagi flu kan diisolasi, pergi live TikTok. Ya luar biasa sekarang zaman sekarang gitu ya. Tapi zaman dulu tidak bisa. Dan biasanya orang kalau sudah terisolasi maka yang terjadi adalah kesehatan mentalnya akan terganggu. Jangan salah, sebaliknya juga. Yang jiwanya terganggu itu biasanya kesehatan fisiknya juga itu mulai ada yang aneh-aneh. Nah, saya kasih contoh di sini. Di sini tuh ada orang yang kalau misalkan dia gugup, oh itu bisa lari ke perut. Iya, di sini tuh ada orang, ya, saya pernah ingat, pokoknya kalau di sini terlambat mulai ibadahnya, itu berarti ada salah satu yang di depan sini tuh lagi pergi boker. Ada yang perutnya dia tidak bisa tahan, gitu ya. Ada yang modelnya begitu, ada yang gugup dia tidak bisa tahan, ada yang orang gugup cemas, pernah lihat orang yang keringatan bulir-burirnya keluar begitu. Nah itu kenapa? Karena ternyata jiwa mempengaruhi tubuh fisik juga. Nah ketiganya saling mempengaruhi.
Contoh juga lagi yang lain. Pernah lihat ada orang yang kalau lagi marah atau kecewa atau sedih, larinya ke makanan. Ada dua kemungkinan. Ada orang yang marah, kecewa, diputusin, marah sama pacarnya, berantem sama pacarnya. Ada dia tidak mau makan. Ada yang begitu? Tidak mau sekali makan, biar dikasih golki di depannya, tidak mau. Ya, dikasih samcan babi, tidak mau. Kalau yang ini tidak berlaku buat saya. Gitu ya, pokoknya segala samcan atau apa, mau sedih, mau senang, hajar. Ada orang yang seperti itu. Makanya kemudian kalau orang merasa sedih berlarut-larut, maka dia akan ketemu sama nama penyakit anoreksia. Atau anoreksia kekurangan gizi. Enggak makan-makan. Gitu ya. Ini bukan yang kurus-kurus, senang aja ya. Gitu. Ada yang seperti itu? Ya, atau pernah lihat temannya seperti itu? Ada? Nah, bilang sama kiri kanannya, bukan jikau itu. Ya. Iya. Ada yang seperti itu ya. Ada juga orang yang kalau dia cemas, terganggu, banyak makannya. Tapi saya kenal ada orang mau sedih, mau senang, makannya terus makannya. Gitu ya. Ada yang begitu ya. Tapi ada orang yang larinya ke makan, betul apa betul? Iya. Kalau dia lagi sedih, makannya tambah banyak. Gitu ya. Ya tapi ada juga orang nggak sedih, nggak senang, makan terus banyak. Gitu ya. Ada seperti itu saling mempengaruhi. Nah contoh juga, ada orang yang matanya terganggu, misalkan ya mohon maaf nih, yang orang tua kan biasa rabun, kemudian ada apa? Katarak begitu, dia susah membaca. Nah bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan, membaca gitu ya. Itu kalau misalkan matanya ada sedikit masalah. Ya sama seperti malam hari ini, saya sudah 2 hari ini, kemarin karena kejadiannya begitu cepat ya. Begitu saya cerita sedikit, 2 hari ini saya merasa agak kurang enak badan. Karena badan saya terasa linu pegal dan apa ya, kayak sepertinya asam urat saya naik. Gitu ya, setelah saya cek-cek, pola makan saya jelek sekali. Hari Jumat ya, saya menyantap samcan siang. Malamnya nasi goreng babi. Wah sudah lengkap sudah. Gitu ya, pagi hari Sabtu setelah saraba, saya nggak enak badan, menggigil, meriang. Itu bawanya pengen tidur aja. Benar, saya tidur meriang. Nah tadi pagi, waktu saya mau khotbah, kok kenapa badan saya kok kayak nyut-nyutan. Saya ingat, saya pernah begini terus asam urat. Saya pergi cek di K24, ditusuk, cet. Dicek, wah pas selesai dicek, puji Tuhan betul, naik semua. Ya, ini perlu bertobat juga pendeta. Gitu ya, tidak bisa menolak ajakan yang berbau-bau dengan samcan, babi dan lain sebagainya. Gitu. Dan sampai detik ini saya juga masih merasa pegal ini. Karena kenapa? Nah ini juga mengakibatkan cara saya berkhotbah, cara saya menyampaikan firman Tuhan itu terpengaruhi. Ya. Seharusnya biasanya saya itu kalau siapkan bahan itu tidak sama. Ibarat raya 1, 2, 3 tidak sama. Saya akan cari bahan yang berbeda. Tetapi memiliki makna yang sama. Tetapi kali ini saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya berjuang dengan itu selama 2 hari. Ya. Itu artinya tubuh, jiwa, dan roh itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah kalau kita tidak menjaga ketiganya, kalau kita hanya menjaga tubuh tapi kita tidak menjaga jiwa kita, ada orang yang badannya besar sekali, tapi penakutnya minta ampun. Ya, ada. Ya. Ada orang, yang badannya besar sekali, ya tapi mohon maaf, melambai. Ada seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang saling terkait antara ketiga ini. Nah, dalam dunia psikologis, kita lanjut lagi ya, dalam dunia psikologis, kita mengenal ada 2 yang terkait dengan kesehatan mental, yaitu kesehatan mental, mental health, dan mental illness. Apa hubungannya? Garis besar yang membedakan kedua istilah ini adalah, meskipun setiap orang, kita, engkau dan saya, itu memiliki yang namanya kesehatan mental. Ya. Tetapi tidak semua orang memiliki penyakit mental. Karena penyakit mental itu nanti harus didiagnosa dulu, baru ketahuan ini penyakitnya apa. Jadi seseorang bisa saja dalam kondisi mental yang sedang turun, atau seperti sedih, khawatir, stres karena pekerjaan, itu sebenarnya kesehatan mentalnya turun. Tapi belum tentu dia punya penyakit mental. Harus didiagnosa dulu, baru tahu bahwa dia punya penyakit mental. Sebaiknya juga, orang yang walaupun tekanannya keras, tapi dia bisa mengelola dengan baik stresnya, khawatirnya, maka kesehatan mentalnya juga akan semakin baik. Ya. Nah ini dari dunia psikologis. Nah berdasarkan data yang saya peroleh dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, INAMHS, nah ini adalah survei kesehatan mental. Dia katakan begini, 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki kesehatan mental. Di sini jumlahnya berapa tadi? Sekitar 5.000? Oh enggak ya? Berapa tadi? Sekitar 150-an. Artinya sekitar 50 orang mempunyai masalah dengan kesehatan mental.
1 dari 20 remaja Indonesia memiliki, nah ini, gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Apa itu gangguan mental? Ya, contoh kecemasan yang berlebih, swing mood. Tahu swing mood? Bipolar. Bipolar itu swing mood. Ya, jadi misalkan dia senang, nanti tiba-tiba ada kejadian sesuatu, dia bisa sedih banget dan sedihnya lama banget. Itu swing mood, bipolar. Ya. Nah, ini yang terjadi, makanya gereja harus menjadi jawaban. Harus juga mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang datang bahwa kesehatan mental juga penting. Yang setuju katakan amin. Ya, kesehatan mental perlu untuk kita jaga bersama-sama. Nah, penyakit orang mengalami gangguan mental atau kesehatan mentalnya menurun itu berbagai macam. Ada yang penyebabnya karena genetika, keturunan. Jadi dari bapak mamanya memang suka cemas, ya, atau kemudian pernah mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang mengakibatkan mungkin ya waktu dia hamil mengkonsumsi, lalu kemudian konstruksi otak dan kemudian konstruksi otaknya berubah sehingga mengakibatkan dia memiliki kesehatan kelainan mental yang lain. Itu ada faktor genetik. Lalu kemudian ada juga faktor psikologis. Misalkan kita tinggal pernah di daerah yang pernah terjadi bencana alam yang besar. Contoh misalkan pernah tinggal di Palu, ada tsunami di Palu waktu itu bisa. Ada namanya trauma. Nah, trauma ini juga salah satu dari gangguan mental atau kesehatan mental yang terganggu. Lalu kemudian ada faktor sosial dan lingkungan. Tempat lingkungan kita bertumbuh juga itu mempengaruhi kesehatan mental kita. Ya, terutama anak mahasiswa ini ya. Yang sudah lulus angkat tangan? Yang sudah lulus? Ada ya? Coba bayangkan kalau setiap hari ada orang datang ke diri kita, kau sudah lulus? Sudah kerja? Belum. Besok ada orang tanya lagi, sudah lulus? Sudah kerja? Belum. Coba 30 hari begitu, apa enggak stres? Betul apa betul? Ya enggak? Ya. Itu karena faktor sosial psikologis, belum lagi kalau pulang kampung. Woi, kalau pulang kampung itu segala macam. Sudah mau kau lulus nak? Kerja di mana mau kau? Ada pacarmu? Oh sudah. Kena mental itu. Makanya saya lihat yang dadak pulang kampung ini mungkin takut seperti itu ya. Yang ketawa ini kelihatan. Itu juga terjadi. Nah itu penyebabnya. Ya. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dan Paulus mengingatkan kita semua untuk kita bisa menjaga kesehatan mental. Nah saya mau garis bawahi dulu begini. Orang yang mengalami gangguan mental atau kesehatan mentalnya terganggu, itu belum tentu orang itu tidak dewasa secara rohani. Saya ulangi lagi, orang yang mengalami gangguan mental itu belum tentu orang yang tidak dewasa rohani. Atau orang yang mengalami gangguan mental itu bukan berarti orang yang sedang dihukum Tuhan. Orang yang mengalami penyakit mental bukan berarti mereka nggak cukup berdoa. Mungkin mereka sudah berdoa tetapi mereka terus mengalami itu. Ya. Saya kasih contoh. Ada seseorang dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Buka 1 Raja-Raja 19 ayat 3. Gitu ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 3 berkata begini. Maka takutlah ia itu siapa? Ia itu namanya Elia. Ia namanya Elia ya. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Barsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saya cerita sedikit tentang Elia. Elia ini siapa? Elia ini nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau nanti dibaca ayat sebelumnya, apa yang dilakukan sama Elia? Elia itu 1 melawan 450 dia berani. 1 dia nabi Tuhan melawan 450 nabi Baal. Nanti kalau baca ceritanya, katanya bikin mesbah terus nanti yang mana dilahap sama api maka dia akan menang. Dan ternyata mesbah persembahannya Elia yang menang. Akhirnya semua nabi Baal itu, 450 nabi Baal disuruh ditangkap dan disembelih di tempat itu. Dipotong hidup-hidup. Ya. Itu Elia lawan 1. Kurang hebat apa dia? Tapi nanti ini tidak jauh dari perikop ini. Ya. Beda pasal aja, pasal sebelumnya. Nanti lalu kemudian ada namanya Ratu Isabel. Ya, namanya saja udah Isabel. Gitu ya. Dia bilang begini, karena Isabel ini adalah ratu Israel yang suka menyembah berhala kepada dewa-dewa Baal. Dia ngomong begini, demi para dewa Baal, aku akan membunuh Elia. Elia tahu, terjadilah ini. Dia kemudian takut. Ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Jadi permasalahan ketakutan, gangguan kesehatan mental, itu bukan karena itu tadi.
Bukan karena kurang rohani. Kurang rohani apa ini Elia? Kurang dipakai Tuhan apa ini Elia? Ya. Bukan juga masalah dia tidak atau belum pernah, nggak pernah berdoa, bukan. Bukan juga masalah dia dihukum Tuhan, bukan. Ini perjanjian baru, perjanjian lama ini contohnya. Perjanjian baru ada juga. Nah, coba kita buka. Saya kasih contoh. Di perjanjian baru, Kisah Para Rasul 9 ayat 27. Kisah Para Rasul 9 ayat 27 berkata begini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Murid-murid siapa ini? Ya, bukan murid-murid Sunggokong, tetapi murid-murid Yesus ini ya. Menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepada siapa? Saulus. Ada ketakutan di sana. Kenapa? Karena Saulus dulu track recordnya adalah seorang yang menganiaya jemaat. Begitu bertobat, orang belum percaya sama dia. Kena mental, takut begitu bergabung. Ini jangan sampai dia ini mata-mata, sengaja datang ke sini supaya kita semua nanti ditangkap. Murid-murid juga takut. Kurang hebat apa ini murid-murid? Pencurahan Roh Kudus dapat. Ya kan? Hidup dalam komunitas, iya. Penatua, iya. Mungkin khotbah, iya. Tapi tetap ada ketakutan. Jadi artinya ketakutan atau penyakit mental itu bisa kena kepada siapa saja. Apapun latar belakangnya, kita bisa semuanya kena. Makanya kita semua harus jaga, termasuk saya. Saya juga harus menjaga kesehatan mental saya. Nah, saya mengerti banyak dari kita. Mungkin saat kita masih muda, yang sudah berumur gitu ya. Atau engkau yang saat ini masih muda. Mengalami gangguan penyakit mental. Ya. Bukan karena pilihan kita sendiri. Kita mengalami tersebut. Mungkin, dan ini banyak saya temui sama anak muda. Mungkin karena orang tua kita bermasalah. Mungkin karena orang tua kita bercerai. KDRT dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang begini. Kita kadang ketemu nih. Kita kan gak bisa lahir dari rahim siapa ya. Betul apa betul? Karena kita gak bisa lahir dari rahim siapa. Lalu kemudian kita dikasih. Oh Tuhan, kita punya orang tua dan ternyata orang tua kita tidak sempurna. Kemudian mereka KDRT, mereka berantem, mereka cerai. Nah kadang-kadang anak-anak itu dituntut untuk menjadi solusi atau jawaban. Yang sebenarnya mereka itu nggak tahu apa-apa. Kita ini nggak tahu apa-apa, tetapi kadang sering dituntut. Kamu dong kasih damai inimu. Akhirnya apa? Karena kita dituntut menjadi jawaban tetapi tidak mampu melakukannya. Akhirnya kita mulai menyalahkan diri sendiri. Ada yang begitu di tempat ini? Ada, kita bukan pilihan kita. Itu bukan pilihan kamu, bukan pilihan kita juga. Kita mulai seperti itu. Terjadi dalam diri kita. Akhirnya kita mulai menyalahkan diri sendiri. Setelah kita menyalahkan diri sendiri, kita mulai introvert. Kita mulai tertutup. Kita mulai menjauh. Ada yang seperti itu. Bukan pilihan dia loh. Ada juga yang terjadi karena bencana alam. Bencana alam terjadi, dia tinggal mungkin di Aceh dulu atau di ini, tsunami atau gempa bumi. Begitu didengar gempa bumi jatuh, dia lihat mungkin anjingnya mati gitu ya. Lalu kemudian mungkin ada keluarganya yang ikut meninggal di sana. Dia jadi trauma. Pernah ada orang lihat yang kalau dengar suara dentuman keras dia langsung begini dan dia ketakutan? Itu juga. Bukan pilihan dia. Ada orang di sini yang suka, saya suka gempa bumi Kak, pilihan saya. Enggak ada. Hah? Atau saya suka tsunami Kak, punya tsunami saya terjang. Enggak ada. Bukan pilihan dia. Ya. Atau mungkin misalkan kondisi ekonomi negara ini. Bukan pilihan kita juga. Ya seperti tadi saya katakan. Sudah lulus sekolah ditanyain 30 hari. 30 hari berturut-turut apa enggak stres? Nah saya mau kasih tahu malam hari ini. Semua itu terjadi. Bukan karena salah kita. Bukan karena salah Anda. Bukan karena salah kita semua. Ya, tetapi itu sebenarnya menunjukkan, mengingatkan kepada kita. Bahwa tempat tinggal kita di bumi. Kemah kita di bumi. Itu hanyalah kemah yang memang tidak sempurna. Karena ada kuasa dosa di dalamnya. Bukan salah engkau. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini. Jangan pernah salahkan dirimu atas apa yang terjadi kalau itu terjadi. Ya, jangan pernah juga salahkan Tuhan. Karena sebenarnya saya mau kasih tahu begini. Di tengah dunia yang jahat ini. Harusnya pada saat kita menemukan kebaikan. Di situ sebenarnya kita melihat campur tangan Tuhan. Dunia ini sebenarnya sudah jahat. Harusnya kalau kita ketemu kebaikan, kita kaget. Bukan ketemu kejahatan, kaget. Bukan. Harusnya kita lihat kebaikan Tuhan. Kita ketemu kebaikan di sana. Itu karena campur tangan Tuhan. Karena kalau kita mau jujur, dunia ini sudah jatuh dalam kuasa dosa. Ya, tidak ada di dunia ini yang sempurna.
dan apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya karena kita nggak ada pilihan kita di sana. Apa yang terjadi itu menunjukkan bagaimana tidak sempurnanya dunia ini karena dosa ada di dalamnya. Makanya nanti Tuhan Yesus datang untuk menyempurnakan, untuk memulihkan kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan berhenti kita menyalahkan diri sendiri. Karena semua hal yang terjadi itu adalah menunjukkan ketidaksempurnaan dari tempat kita tinggal karena ada dosa di dalamnya. Maka dengar baik-baik, baik saya maupun engkau. Kita tidak perlu malu mengakui kalau kita memiliki kelemahan atau kesehatan mental yang menurun. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau sudah mengalami cemas, kalau engkau sudah mengalami khawatir, nggak perlu malu mengakui. Karena kita semua mengalami, saya mengalami, engkau mengalami. Semua orang di tempat ini mengalami. Jangan pernah malu untuk mengakui. Karena memang itulah kenyataannya. Kita tinggal di dunia seperti itu. Dan parahnya lagi begini ya. Kita ini semua sebenarnya punya kesehatan mentalnya kadang menurun. Bahkan kemungkinan besar ada gangguan mental di dalamnya. Dan ternyata yang menggunakan fasilitas pemerintah untuk diobati hanya 2,6% dari 30% tadi. Jadi sangat sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Nah, malam hari ini kita akan belajar. Gereja harus menjadi solusi. Gereja makanya GBI kemudian membuka atau memberikan khotbah tema ini, tema kesehatan mental. Ya. Gereja harus menjadi jawaban, makanya saya sudah bilang. Kadang-kadang itu hamba Tuhan, kalau ada orang mau cerita, belum cerita sudah dihakimi, kau kurang berdoa, kurang puasa, kurang ini. Ya kadang-kadang kan begitu ya, termasuk mungkin saya mungkin itu. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa merawat kesehatan mental kita sendiri, itu yang pertama. Nah, kita bisa kok merawat kesehatan mental kita sendiri. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Kita harus mendapatkan dukungan emosional dari orang lain. Yang setuju katakan amin. Loh, saya kasih tunjuk nih ya. Nah, untuk menjaga kesehatan mental kita itu perlu mendapat dukungan emosional dari orang lain. Kalau ditanya, loh, memangnya kenapa bisa seperti itu? Karena memang desain Tuhan, kita didesain Tuhan itu seperti itu. Saya kasih buktinya. Ya. Coba kita buka dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aku akan menjadikan apa? Penolong baginya. Lihat, ini Kejadian 2 ayat 18, waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Tuhan tahu dia membutuhkan dukungan emosional dari yang lain. Makanya kalau ini ya, perhatikan, iblis itu suka kalau kita nggak ada masalah, ada persoalan, kesehatan mental kita menurun, cemas, khawatir. Iblis suka sekali kalau kita isolasi diri sendiri. Kita menjauh, supaya kita nggak dapat support dari yang lain. Itu iblis paling suka. Dengan itu dia bisa membisik-bisik yang lain, oh kamu bodoh, kamu salah. Ayo dong bunuh diri dong. Hati-hati. Ya. Dengar baik-baik, hati-hati. Kita butuh dukungan mental karena didesain sama Tuhan seperti itu. Kita butuh dukungan emosional dari yang lain. Nah, dukungan emosional ini dapat berupa nasihat, jawaban, dukungan moral, pelukan bahkan. Bahkan telinga kita bisa pakai. Kita butuh itu untuk menjaga kesehatan mental. Nah, saya mau kasih tahu, mungkin kalian benar begini, loh, tapi ayat ini kan berbicara tentang suami istri, Kak. Betul. Salah satu ayat ini berbicara tentang suami istri. Kalau sudah menikah. Makanya dengar baik. Orang yang mau kesehatan mentalnya terjaga. Khusus yang sudah menikah. Ya, minta dukungan emosional dari pasangannya masing-masing. Suami sama istrinya. Istri sama suami. Jangan sama istri orang. Jangan sama suami orang. Nanti masalah itu. Ya, jangan. Ya. Itu kalau orang yang sudah menjadi suami istri. Nah, buat orang yang belum menikah bagaimana? Kata penolong di sana bukan hanya secara luas, itu berlaku juga untuk teman dekat. Jadi kita boleh cari teman yang dekat. Atau siapa? Kakak rohani boleh, siapa lagi? Teman dalam komunitas boleh. Ya. Saudara kita boleh, kita ajak untuk cerita, kita minta dukungan emosional. Orang tua kita boleh enggak? Boleh. Ya, itu makanya kita butuh dukungan emosional. Nah, tetapi menerima dukungan emosional harus selektif. Sama-sama katakan selektif.
Jangan sembarangan. Kalau kita terima atau kita misalkan minta dukungan emosional dari orang yang salah, kamu nggak akan dapat dukungan emosional loh. Yang ada malah dapat cemooh. Saya kasih contoh. Coba buka Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50 itu bercerita tentang seorang wanita yang membasuh kaki Yesus. Nah, waktu wanita itu membasuh kaki Yesus, sebenarnya dia sedang menangis. Dia itu sedang apa? Menangis sedih dengan dosa-dosanya. Ada dua golongan di sana, ada orang Farisi. Dia bilang kalau dia tahu itu perempuan itu siapa, dia pasti tidak mau. Yesus bilang, perempuan ini sudah diampuni dosanya. Kalau kita salah masuk komunitas, kalau kita salah menerima dukungan atau kita cari dukungan emosional yang salah, bukan dukungan yang kita dapatkan, cemooh yang kita dapatkan. Karena saya kasih tahu, apa dukungan emosional yang bagaimana yang kita cari. Ini saya kasih tahu, saya kasih tipsnya ya. Yang pertama, harus cari orang yang betul-betul sepadan. Sama-sama katakan sepadan. Apa artinya sepadan? Lihat tadi kan di ayat Kejadian 18, menjadikan penolong yang sepadan. Apa artinya sepadan? Sepadan dalam arti luas itu artinya memiliki nilai-nilai kebenaran yang sama. Memiliki kebenaran yang sumbernya sama. Apa itu kebenaran kita sumbernya? Dari firman Tuhan, dari Alkitab. Itu syarat pertama. Makanya kalau lagi sakit, kalau lagi kecewa, lagi marah, lagi sedih, jangan cari dukungan ke orang yang tidak punya nilai kebenaran yang sama. Nanti lock out. Ada banyak kejadian seperti itu. Ada banyak orang yang kemudian begini, jiwanya ini kan tempat pikiran, perasaan dan kehendak. Kemudian tiba-tiba muncul, Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berkata Yesus nggak pernah berkata sembahlah aku. Wah, di pikirannya kan jiwa nih pikiran. Oh iya ya, wah dia bingung mau cari jawaban kemana. Kalau kamu cari jawaban ke bukan pendeta, ya jelas kamu lock out. Makanya jangan cari dukungan emosional. Jangan cari salah jawaban. Harus cari yang sepadan. Yang sumbernya sama-sama dari Alkitab. Makanya dengar baik yang sudah mulai pacaran, yang mulai nembak-nembak orang. Cari yang seimbang, yang sepadan, yang seiman. Kalau sudah jadian gimana? Putusin. Oh iya, saya kasih tahu. Kalau kalian menikah beda iman, begitu berantem, mau dibawa ke pendeta atau ke non pendeta? Ayo. Beneran toh? Pusing enggak? Oh iya ya, mau dibawa ke pendeta kan? Karena kebenarannya berbeda. Makanya harus sepadan. Yang setuju katakan amin. Oh, kok sedikit aminnya gitu ya. Halo? Nah, saya kasih tipsnya lagi. Bagaimana cari yang sepadan? Ya cari di gereja. Halo? Cari di gereja, cari di komunitas. Ya makanya ikut, gabung di komunitas. Gabung di ground, masuk lagi tuh barang ya. Ya, di depan ada barcode yang kecil. Mulai lagi ya, silakan daftar di sana kan gitu. Iya, silakan masuk ke situ. Mau dapat yang model seperti apa, ikut groundnya dulu. Lama ikut groundnya, jangan cuma baru 1-2 minggu ikut langsung tembak. Jangan, salah itu. Saya sudah ajari ya teman-teman yang ikut ground, bulan lalu kita belajar tentang bagaimana sih, apa boleh tidak kita pacaran dalam komunitas kita. Lalu kemudian pacaran apa gunanya, kita tantang-tantang dengan pikiran-pikiran. Ya, di tempat ini saya tidak larang orang pacaran, tetapi pacaran harus punya tujuan. Pacaran harus tetap dalam kekudusan, itu yang saya inginkan. Yang Tuhan pasti juga inginkan. Gitu ya. Karena kalau misalkan saya larang, di sini tidak boleh pacaran, nanti cari di luar bahaya, lebih bahaya lagi kan begitu. Tetapi gimana caranya cari sepadan itu tadi? Masuk ke dalam komunitas. Masuk di dalam keluarga Allah, di dalam gereja. Ya. Nah, kalau tadi kita mendapatkan dukungan emosional, maka kita harus tahu juga bentuknya seperti apa itu dukungan emosional. Ya. Apa bentuk dukungannya? Nah, kita buka sama-sama. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 bercerita tentang 3 tokoh. Namanya Yesus, Marta, dan Maria. Nah, coba perhatikan nanti ceritanya. Waktu itu Marta ini sedang sibuk. Kita buka sama-sama supaya lebih jelas. Lukas 10 ayat 38.
Ya. Saya bacakan. Lukas 10 ayat 38. Saya langsung lompat ya ke ayat yang 40. Lihat. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, ceritanya ini Marta curhat sama Yesus. Ya. Dia bilang begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan, apa yang dialami Marta? Khawatir dan menyusahkan. Kesehatan mentalnya terganggu. Tapi pintarnya Marta, dia cerita kepada pribadi yang namanya Yesus. Dengar baik malam hari ini. Kalau engkau sedang mengalami itu, butuh dukungan emosional, engkau boleh bercerita. Kepada siapa? Yang pertama, kepada sosok yang namanya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Caranya bagaimana? Berdoa. Halo? Kita boleh kok berdoa sama Tuhan, mencurahkan isi hati. Sama seperti Marta, dia ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini begini, dia curhat. Curhatnya nembak orang lagi. Boleh enggak kita ngomong, Tuhan saya sakit hati sekali sama si Desti ini ke Tuhan. Enggak ada yang namanya Desti ya. Ya, kalau ada mohon maaf. Saya sakit sekali tuh, karena dia ambil pacarku. Boleh cerita begitu sama Tuhan. Ya, boleh. Berdoa begitu sama Tuhan, curahkan isi hati kita sama Tuhan. Itu yang pertama, boleh kok. Meskipun setelah curhat, Tuhan saya punya tidak suka sekali dia. Mungkin Tuhan cuma diam, tidak ada gemuruh, tidak ada kemudian lampu menyala, anakku kamu harus bertobat. Enggak ada yang begitu. Mungkin Tuhan tetap tenang berdoa. Ya kan? Tapi tahu enggak? Kekecewaan kita, Tuhan bisa pulihkan. Kalau kita mau menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, permasalahan kita, kekecewaan kita taruh ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Caranya terserah dia. Mau natural kah, mau supranatural kah, ya kan? Mau Honda PCX kah, terserah. Ya kan Anda Honda Supra makanya gitu ya. Terserah Tuhan bagaimana. Tapi dengar baik yang pasti. Kalau engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan menjawab. Yang setuju katakan amin. Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa. Nah, jawaban doa Tuhan, kalau kita ditegur, ya harus mau ditegur. Kalau jelas-jelas itu salahmu Tuhan, ya sakit hati. Karena itu sana ambil pacarku, ternyata aku juga ambil pacarnya orang. Ya Tuhan tegur. Ya, itu artinya Tuhan sedang menegur kita. Tapi apapun itu, dengar baik-baik. Yang pertama tadi, Tuhan selalu mendengar doa kita. Yang kedua, Tuhan selalu menjawab doa kita. Apapun jawabannya, Tuhan selalu menjawab. Yang ketiga, teruslah berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Yakobus 4 ayat 2b berkata begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Makanya setidaknya, kalau kita sudah mengalami kesehatan mental kita mulai terganggu, ambil lututmu berdoa sama Tuhan. Karena setidaknya Tuhan pasti akan kasih jawaban. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan itu setia. Dia pasang telinganya, dia pasti akan menjawab. Yang masalah adalah kadang-kala kita tidak mau berdoa. Kita pikir berdoa itu nggak terjadi apa-apa. Mungkin di depan mata kita tidak terjadi apa-apa, biasa aja. Tetapi tangan Tuhan bekerja di balik layar, mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serius. Makanya berdoa. Jelas loh ayatnya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak Sehingga kalau kita mau memperoleh sesuatu dari Tuhan, berdoa, minta. Yang kedua, ya, menceritakan dengan Tuhan kepada Tuhan. Yang kedua, boleh kok kita menceritakan kepada orang yang kita dapat percayai. Curhat. Boleh enggak? Boleh. Kalau mungkin kita ada suatu hal dalam diri kita mulai merasa tertekan, kita terganggu, kita khawatir, cemas, tipsnya. Boleh enggak kita bercerita kepada orang? Boleh, kepada orang lain, boleh. Kepada orang yang dapat dipercaya dan sesuai kompetensinya. Contoh, misalkan kita punya masalah, kita ini orang IT, masalah stres, gara-gara rumusnya enggak bagus. Belum sudah di enter, enggak jalan-jalan ini rumus. Kita stres, pusing. Jangan tanya sama tukang las, tidak nyambung.
tanya ngomong, brother, lu kan pinter IT, lu bantuin gua dong, lihat rumus gua, coding gua apa yang salah. Sesuai dengan kompetensinya. Ya. Nah, dan pastikan dia dapat dipercaya karena tidak semua orang dapat dipercaya. Ada orang modelnya, ya baru kita curhat 2 kata, sudah jadi 5 kalimat di sana. Ya, ada orang yang modelnya kayak satelit, tahu satelit ya? Ya, 1 kali dikirim ke sana, dikirim semuanya ke yang lain. Ya, bahkan kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Ada yang seperti itu, yang suka gosip. Jangan pilih yang seperti itu untuk cerita. Karena nanti akan jadi bahan cemooh. Dan perhatikan juga, informasi yang kita ceritakan atau hal yang kita ceritakan itu sesuai dengan tingkat kepercayaan. Artinya begini, kalau yang kita ceritakan ini dapat dikonsumsi di dalam komsel kecil kita. Misalkan kita curhat mengenai penyakit kita atau apa, boleh kok di kelompok kecil. Sesuai dengan tingkat kepercayaan kita. Maksudnya gini, kalau cuma sekedar penyakit itu, kita dapat sharing. Tetapi mungkin ada dosa atau apa yang lain yang sifatnya personal, kita mungkin bisa pilih orang. Ya, tetapi kalau memang sifatnya memang bisa kita sharing sebagai pembelajaran lain, silakan di-sharing karena itu akan menguatkan yang lain. Kita juga akan mendapatkan dukungan emosional yang baik dari yang lain. Tetapi kalau itu sifatnya personal, pilih orang yang tepat, pilih orang yang dapat dipercaya. Ya. Yang berikutnya, kalau kita sudah cerita sama orang lain, lalu kemudian orang lain itu memberikan tanggapan yang mohon maaf, mungkin menegur kita, mungkin membuat kita, oh jadi saya yang salah, begitu. Terima. Ya. Jangan kita sudah curhat macam-macam, terus dibilang, kayaknya bro, lu yang salah. Enggak bisa, jangan. Harusnya kita kalau sudah curhat seperti itu sama orang yang kita percaya, kita juga buka telinga, mau dinasehati, yang setuju katakan amin. Ya. Itu untuk menjaga kesehatan mental kita. Karena begini, Pengkhotbah 7 ayat 5 berkata, mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 5. Dan begini, kalau kita cerita sama orang jangan ceritanya minta validasi, minta pembenaran. Karena ada banyak orang yang pergi curhat sama orang tetapi dia minta pembenaran. Ciri-cirinya. Kalau dia cerita, kok tahu itu di sana? Nah kasih begini-begini kak. Kalau orang yang cari pembenaran, ciri-ciri utamanya bukan curhat dia. Dia akan jadi GOSIP, gosip. Karena apa? Isinya dia akan jelek-jelekan orang lain. Ada yang begitu? Ya, curhat, mau kak curhat deh. Tapi isinya dia jelek-jelekan semua orang. Itu dia sedang cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Ya, kalau kita sedang mengalami seperti itu, lihat baik-baik diri kita. Kita ini kalau kita mau curhat, ya, kita mau jelek-jelekan orang atau kita ceritakan tentang isi hati kita. Halo? Hati-hati. Ada banyak orang yang suka seperti itu. Nah, kalau orang suka seperti itu, ya, nantinya dia akan menjadi seperti yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 5. Dikatakan begini, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kalau orang yang suka cari pembenaran, dia akan melihat selalu orang lain salah dan dia sendiri yang benar. Ini ciri-ciri orang narsis. Halo, hati-hati. Ya, ini ciri-ciri orang narsis. Ciri-ciri orang yang mencari pembenaran. Dia akan gampang melihat kesalahan orang lain. Tapi dia nggak lihat dirinya. Nah, ini juga termasuk gangguan mental, kesehatan mental. Ya. Makanya kalau kita datang, kita butuh dukungan emosional, kita cerita. Kalau kita ditegur ya harus diberani ditegur. Jangan cari validasi. Ya, tanya pendapat orang, apa yang saya lakukan itu benar atau salah. Minta pendapat orang lain. Ya, belakangan hari ini, ya, ada beberapa orang yang chat saya nggak tahu ada di tempat ini atau tidak, saya nggak sebutkan namanya. Ya. Dia chat saya mengenai begini, kak, saya mau curhat apa? Saya nggak bisa tidur, kenapa? Selalu kak didatangi sama makhluk halus, ketindihan kak. Ada 2 orang yang chat saya begitu, waduh. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan Yesus kasih saya pelayanan yang baru lagi nih. Pelayanan melawan makhluk-makhluk halus. Dan begitu kan dalam hati saya, cuman saya jujur. Saya tidak kompetensi saya di situ. Bukan tidak kompetensi, kita semua ini orang percaya. Punya kuasa untuk mematahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi ada beberapa teknik yang memang kita harus, ada cara-caranya. Contoh misalkan, jadi
karena anak ini berkata begitu, saya hubungin teman yang memang jago masalah beginian. Ya, saya hubungin, kemudian tadi sore kami nelpon sama-sama, dia cuman gini, Pak, prinsipnya yang pertama harus dia mengaku dosa dulu karena dosa itu adalah sumber masuknya iblis. Oke, begitu. Tapi saya mengaku jujur. Saya bilang, saya enggak, ini barang baru buat saya, bukan tidak dalam kompetensi saya belum belajar sampai ke situ, nanti saya akan ketemukan dengan pendeta yang lain. Ya, daripada kita sota-sota, nanti sama-sama sesat. Karena orang buta menuntun orang buta. Makanya kalau datang orang curhat jangan sota. Itu ya. Nah, kita harus akui. Nanti kalau dikatain, pendetanya GBO Kumene enggak jago. Ya enggak apa-apa, memang bukan kompetisi saya. Itu kan kompetisi saya adalah ngajar. Kan begitu. Ngapain daripada saya sota-sota, enggak sesuai kompetensi. Ya. Sama seperti itu juga. Kalau memang kita bukan orang yang kompeten di bidang itu, jangan paksakan diri kita. Ya. Bawa ke yang lain. Atau setidaknya searching dulu di ChatGPT. Itu ya, cari tahu dulu gitu loh, belajar dulu sedikit. Gitu. Tapi tetap akui bahwa saya juga masih belajar. Ya. Nah, kalau kita menjadi orang, kan kita gini, kita mencari orang yang mencari dukungan emosional. Artinya kita yang cerita sama orang. Gimana kalau kita dalam posisi kita yang memberikan dukungan? Orang yang datang kepada kita, Kak saya mau cerita. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita kan hidup dalam komunitas, harus ada kata saling. Kita membutuhkan dukungan emosional, sebaliknya ada orang yang membutuhkan dukungan emosional kita. Makanya kita perlu juga belajar malam hari ini. Kalau ada orang datang untuk bercerita kepada kita, yang pertama, jangan menolak orang untuk bercerita. Dengarkan ceritanya sampai tuntas, jangan dipotong-potong, kasihan. Jangan sota-sota. Kak, saya tuh kemarin baru, saya tahu Ji, kau di sana kemarin begini-begini. Dia baru kurang 2 kata, kita sudah 5 kalimat. Jangan. Dengarkan dulu, pasang telinga baik-baik. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata kata-kata. Ya. Kalau ada orang yang datang membutuhkan dukungan emosional, kadangkala, terutama ini mohon maaf ya, istri-istri itu butuh cuma didengarkan. Solusinya dia sudah, di ujung-ujung itu dia sudah ada solusinya sendiri. Yaitu nggak bilang, oke cocok itu. Cukup seperti itu. Teman kita juga kadang-kadang ada yang seperti itu. Dia cuma butuh cerita. Tidak perlu ditanggapin. Makanya kita harus lebih banyak pasang telinga. Berikutnya, berikan tanggapan jangan terlalu lebay. Atau sota tadi. Ya. Jangan terlalu lebay. Sesuai dengan kompetensi. Seperti saya tadi cerita. Kalau saya nggak mampu di bidang itu, saya akan arahkan ke hamba Tuhan yang lain. Yang memang berkompetensi di bidang itu. Saya akan tanya, ya, kalau hamba Tuhan itu jauh di luar kota, ya saya akan belajar. Saya akan cari tahu. Supaya saya bisa melayani lebih baik lagi. Yang mengerti katakan amin. Kita juga kalau ada orang tanya ke kita, kalau kita enggak tahu, enggak apa-apa kok. Enggak tahu itu bukan berarti kita bodoh. Tapi karena kita hanya belum belajar. Makanya belajar. Ya. Harus tertantang untuk belajar. Berikutnya, kalau ada orang datang kepada kita, ini yang penting buat kita semua. Kalau ada orang datang kepada kita, kemudian dia bercerita, dalam hatimu engkau harus berdoa sama Tuhan. Minta hikmat bagaimana caranya menjawab. Jangan pakai akal pikiranmu, tetapi minta Tuhan untuk bicara dalam hatimu. Minta Tuhan berikan hikmat. Supaya kita tidak jadi orang sota. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Sumber hikmat kita ada dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Makanya tadi saya katakan, carilah dukungan emosional yang sepadan, yang dasarnya sama-sama firman Tuhan. Kita juga kalau orang datang ke kita, orang saudara seiman kita, bicarakanlah tentang firman Tuhan. Karena itu sumber hikmat kita yang setuju katakan amin. Jangan berbicara tentang yang lain. Ya. Kalau ada orang datang cerita kepada kita, kita bingung mau menjawabnya. Berdoa sama Tuhan. Atau kalau enggak begini caranya. Brother, kalau sudah selesai cerita, sudah. Oke, mau enggak kita berdoa bersama-sama? Siapa tahu selesai berdoa dia sendiri dapat. Oh iya, selesai berdoa saya tahu anunya kan. Enggak perlu kita capek-capek jelaskan. Roh Kudus sudah menjelaskan. Ajak berdoa bersama-sama. Mungkin kita hanya taunya berdoa. Daripada sota, mending ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mohon hikmat-Mu, teman kami mengalami kesulitan,
Tuhan tolong supaya berikan kau hikmat, memberikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tiba-tiba ada, oh iya. Halo, jangan so tahu. Minta, berdoa sama Tuhan. Ya, siapa tahu Tuhan bekerja melalui engkau, memulihkan orang lain. Tapi ingat, jangan so tahu. Minta hikmat dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, kalau kita tahu bahwa kesehatan mental teman kita terganggu, boleh enggak kita datangi dia? Mungkin saja dukungan emosionalnya. Ini khusus yang tidak lawan jenis ya, yang sama-sama gitu ya, wanita dan wanita, pria dan pria. Kalau kita tahu teman kita begitu, mungkin yang dia butuhkan adalah pelukan yang hangat. Bukan kata-kata, bukan penghakiman. Dia cuma butuh didoakan mungkin. Dia cuma butuh dipeluk. Dia cuma butuh bahu untuk menangis. Kalau itu ada temanmu seperti itu, berikan saja. Kita tidak perlu komentar. Karena dengan itu mungkin dia merasa lega. Yang setuju katakan amin. Ya, saya yakin kita bisa saling menjaga kesehatan mental kita masing-masing. Kita bisa saling menjaga teman-teman saudara seiman kita. Dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia nggak lock out, keluar kemana-mana. Itu saja dari saya, kita tutup Alkitab kita, para pemain musik semua saya panggil ke depan. Ya. Selama sebulan ini kita akan berbicara tentang kesehatan mental. Oleh karena itu, dengar baik. Kesehatan mental bukanlah hal yang harus kita remehkan. Ya, jangan sampai hal ini kita remehkan. Tapi kalau Paulus menuliskan itu, kewajiban kita semua untuk saling menjaga kesehatan mental teman kita, orang-orang di sekitar kita, untuk kita sama-sama. Untuk kita sama-sama menjaga kesehatan mental kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan di hidupku, Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari
Tuhan saja, sambil angkat kedua tanganmu. Dia bisa memulihkan kita lewat teman-teman yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita. Dia bisa bantu kita, pulihkan kita dengan penggembalaan yang baik. Dia bisa pulihkan kita dengan komunitas yang baik. Kadang-kadang kita lupa, keajaiban Tuhan tidak harus selalu supranatural. Makanya mulai malam hari ini, bersyukur buat komunitas yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bersyukur buat orang-orang yang ada di dekatmu, yang setia mendengarkan setiap keluhanmu. Bersyukur setiap orang yang juga datang kepadamu bercerita, engkau masih beri kepercayaan untuk mendengarkan ceritanya. Mungkin cara Tuhan tidak supranatural, tapi Tuhan tetap ajaib. Dia tetap mau kita semua pulih, yang setuju katakan amin. Makanya malam hari ini dengar baik. Apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib membuat kita yakin bahwa Tuhan mau yang terbaik buat engkau dan saya. Kalau Bapa di surga, dia mau korbankan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita dilayakkan. Maka malam hari ini kita akan memperingati, kita akan mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Kalau dia mau kita semua dilayakkan, maka hari ini dia mau kita juga semua dipulihkan, yang setuju katakan amin. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kau mengaku dosa-dosamu, minta ampun sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, berdoa dalam hatimu, minta ampun sama Tuhan. Mungkin kau menyakiti hati orang tuamu, mungkin kita menyakiti hati anak kita, mungkin kita menyakiti hati teman-teman kita, mungkin kita menyakiti secara sengaja atau enggak sengaja. Minta ampun saat ini sama Tuhan, supaya kita layak menerima perjamuan kudus ini. Supaya kita layak bersatu dengan tubuh dan darah Kristus yang suci dan mulia ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa malam hari ini sebelum kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Mohon ampun, dengar doa setiap jeritan hati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami orang-orang yang tidak layak. Tapi kami yakin dan percaya saat kami mohon ampun di hadapan-Mu, Engkau melayakkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Dan itulah yang kami mau peringati malam hari ini. Ampuni setiap kami Tuhan kalau kami bersalah kepada orang tua kami, teman kami, saudara kami. Kami menyakiti mereka dengan tidak sengaja ataupun secara sengaja. Mohon ampun Tuhan. Dan layakkan kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari malam hari ini, kau siapkan roti di tangan kananmu. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
cawan. Angkat tinggi lebih dari kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di cawan tangan kanan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari engkau umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Terima Belajar kasih. berterima kasih. Terima Belajar kasih, dengan Tuhan mulutmu Yesus. katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Belajar naikkan ucapan syukurmu, bersyukur Baik Tuhan. buat kebaikan Tuhan yang sudah sangat amat baik. Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur sama Tuhan malam hari, bersyukur. Bersyukur untuk tubuh dan darahmu. Bersyukur. Ngomong terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan sebagai tanda kau hidup di dalam ucapan syukur. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami hanya di hadapan Tuhan. Haleluya. hari ini untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, kami yakin dan percaya tubuh dan darah Kristus memampukan kami untuk kami dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu yang sungguh mulia, yang mengangkat kami, yang mengangkat dan melayakkan kami sehingga kami bisa dilihat oleh Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini juga untuk firman-Mu yang sudah Kamu sampaikan melalui hamba-Mu. Biar firman itu terus ada dalam hati kami sehingga kami terus menjaga kesehatan mental kami sampai Engkau datang kedua kalinya menjemput kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga selesai berbicara. Roh Kudus terus ingatkanlah anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini untuk terus mengingat apa yang firman Tuhan sudah disampaikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Dan berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Amplop ada di depan jemaat sekalian. Dan informasi bagi kita sekalian bahwa amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori.
Dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja di tempat ini. Nanti yang akan memberikan persembahan secara tertib, dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Sekali lagi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang memberkati kami, firman-Mu yang menegur kami. Bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya kami yang hadir pada saat ini, kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami, selalu memberkati kehidupan kami. Kami memberikan persembahan Tuhan sebagai ucapan syukur, limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan selalu memberkati kehidupan kami. Kami memberi dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk memberkati setiap kami. Kami Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Aku
Angkat tanganmu, sama-sama kita nyatakan. Rencanamu terjadi dalam hidupku. Kau menampil firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Rencanamu terjadi dalam hidupku. Oh, kau menampil firman-Mu yang pasti kekal selamanya. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Bukan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Bukan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji-Mu. Bukan Engkau setia. Sekarang saatnya semua yang bernafas memuji kebesaran Tuhan. Bukan Engkau setia. Bukan Engkau setia. Bukan Engkau setia Terus memberkati persembahan kita pada malam hari ini. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Saya persilakan kepada teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian.
GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya aduh, luar biasa suaranya. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sedikit tambahan dan memperjelas lah. Yang pertama, kami segenap keluarga besar GBI Oikumene menyambut dengan penuh sukacita jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Di tempat ini khususnya mungkin berkali-kali saya ulang bahwa kita di sini mengutamakan yang namanya pemuritan. Semisal jemaat-jemaat Tuhan belum memiliki gereja untuk tertanam dan bertumbuh. Nah, di kanan kiri ini ada form. Silakan tulis mungkin sebagai simpatisan ataupun mau ingin berjemaat di tempat ini, silakan diisi untuk pelayanan yang lebih baik lagi dari kami kepada jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Selanjutnya juga di teman-teman Aser kanan kiri ini ada form doa. Mungkin ada di minggu-minggu ini yang ingin ujian atau ada keluarga yang sedang sakit, silakan ambil, isi, kumpulkan kembali ke teman-teman yang ada nanti di pintu. Nanti kami akan bawa di Pondok Daud, didoakan bersama di Pondok Daud. Selanjutnya diingatkan kembali bahwa kita akan adakan mesbah keluarga di hari Selasa. Silakan memperhatikan pamflet yang akan dibagikan, lokasi dan jamnya. Ingat di hari Selasa ada mesbah keluarga. Lanjut. Nah ini kegiatan kita yang lumayan sudah lama sering dibicarakan setiap hari Minggu dan sudah minggunya. Tanggal 9 kita sudah akan adakan konser rohani. Ya ini yang di belakang bersama. Yang mau lihat Yosua Abraham silakan datang. Jangan lupa kita belajar dari Natal sebelumnya. Kita itu mulai di jam 6 tapi sudah full jam 5. Jadi untuk jemaat-jemaat Tuhan jangan sampai kita jemaat di tempat ini tidak kebagian tempat duduk. Jadi ingat percepatlah persiapannya untuk pergi, jangan sampai tidak kebagian tempat duduk. Kalau bisa kita jemaat-jemaat GBI Oikumene duduk paling depan biar langsung lihat Yosua Abrahamnya. Berkatnya juga lebih luar biasa. Nah katanya dari tim panitia kita sudah open gate itu di jam 5. Jadi percepat datang, jangan sampai kita jemaat-jemaat di sini tidak dapat tempat. Kan lebih baik kalau kita semua ini jemaat Oikumene yang paling duduk di depan, jangan sampai kita ketinggalan. Belajar dari Natal sebelumnya. Natal sebelumnya kita juga mulai jam 6 ibadahnya, tapi jam 5 itu sudah full. Ya sampai banyak yang harus berdiri di bagian belakang. Nah saya berdoa semoga yang hadir di tempat ini kedapatan kursi. Amin. Selanjutnya pengumuman terakhir. Disampaikan kembali untuk kita semua bahwa ibadah raya yang kedua sudah digeser jamnya. Kita mulainya di 4:30 bukan di jam 5 lagi. Jadi mungkin ada yang ada keperluan malam tidak bisa ibadah jam 7. Silakan mengikuti ibadah jam 4:30. Ingat ibadah raya 2 sudah berubah jamnya. Di jam 4:30 bukan di jam 5 lagi. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Nah, ini dia yang paling ditunggu-tunggu setiap awal bulan. Yang berulang tahun di bulan Mei, silakan maju ke depan, kita akan doakan dapat hadiah. Silakan, silakan Silwanis mungkin. Ayo, mari siapa yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, silakan maju ke depan, nanti kita akan berikan souvenir dan didoakan. Jangan malu-malu, yang baru pertama kali hadir juga boleh maju. Silakan ayo yang berulang tahun sepanjang bulan Mei, segera maju, ayo. Iya silakan. Oh iya. Di sini. Silwanis. Oke Dio. Siapa lagi? Silakan ya Ibu. Silakan gak apa-apa. Siapa lagi yang sepanjang bulan Mei baru ulang tahun? Nanti akan ada souvenir dari gereja. Souvenirnya sudah disiapkan? Sudah. Kayaknya kurang. Oke. Lagi? Oke, iya betul. Gimana Taji? Iya silakan. Lagi.
Nah ini siapa yang main? Oke. Oke, silakan agak geser ke sini. Baik, ada lagi? Jangan malu-malu. Gitu. Sudah ini 100 orang di sini nih kayaknya ya. Oke, baik. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun. Tuhan, kami serahkan semua rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan Mei ini. Kasih karunia Allah menyertai apapun yang dilakukan dalam pekerjaan, baik itu dalam kuliah, di dalam menjadi pelajar. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan apa yang dirindukannya. Biar di usia yang baru ini Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatinya, baik untuk keluarga besarnya, untuk seluruh saudara-saudaranya, orang sekitarnya. Biar menjadi orang-orang yang menjadi dampak buat orang sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan masa depan mereka satu persatu. Biar Tuhan memberikan masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa. Masa depan di mana mereka menjadi dampak buat banyak orang dimanapun mereka pergi dan dimanapun mereka berada. Ini yang menjadi doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Umur panjang di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebab hanya Kau yang layak kami puji dan muliakan Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala-galanya. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur buat hari ini, buat waktu yang indah Tuhan beri untuk kami beribadah. Bersyukur buat firman, kiranya firman-Mu pada malam hari ini yang telah disampaikan hamba-Mu dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Tidak lupa kami berdoa buat para pelayan yang mengambil bagian pada malam hari ini, mulai dari parking ministry, usher, cooking ministry, soundman, proper center, kameramen, dokumentasi, singers well, dan pemusik. Kiranya hamba-Mu yang mengambil bagian pada malam hari ini, Engkau selalu memberikan mereka berkat keselamatan bagi hidup mereka. Kami juga berdoa bagi teman kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini Tuhan, yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan,
Engkau adalah dokter di atas segala dokter Tuhan. Tak ada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sudah lalai Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya Engkau prioritas dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya dari-Mu kami menerima keselamatan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk teman kami yang memiliki tugas, baik itu tugas kuliah maupun pekerjaan. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik. Berdoa bagi bangsa dan negara kami serta pemerintah yang Tuhan telah percayakan, kiranya Engkau selalu memberkati bangsa dan negara kami agar selalu ada di lindungan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah mulai dari presiden beserta jajarannya. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka Tuhan agar dapat memimpin kami dengan layak Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persatuan gereja-gereja yang ada di Makassar dan sekitar gereja GBO Kumene. Kami yakin meskipun kami berbeda sinode, tapi kami percaya kami memiliki kerinduan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama-Mu, Yesus Kristus yang hidup. Berdoa bagi teman-teman yang akhir-akhir ini membutuhkan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan sediakan untuk mereka. Berdoa bagi penuaian jiwa di Makassar, kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami rindu untuk menuai jiwa di kota kami, kota Makassar, agar semakin banyak orang-orang di kota kami yang mengenal Engkau. Dan kami berdoa untuk komunitas kami, komunitas Golsisi. Kiranya komunitas kami ini dapat menjadi komunitas yang sehat, di mana bukan nama kami yang disanjung tinggi, namun nama-Mu yang dipermuliakan dan disanjung di tempat ini. Tidak lupa kami berdoa untuk keluarga kami, kiranya Engkau selalu menyertai mereka dan selalu Engkau lindungi dalam cangkup tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan di gereja kami seminggu yang akan datang. Kiranya dalam setiap kegiatan Engkau selalu hadir dan kegiatan kami dapat terlaksana dengan lancar. Mulai dari ground, fellowship, putri Sion, 2 pelayan puasa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Juga kami berdoa untuk kegiatan kami yang akan datang pada tanggal 9 Mei. Kiranya berjalan dengan lancar dan selalu dalam pimpinan Tuhan. Berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang telah Engkau percayakan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka dan melindungi mereka dari segala macam bahaya, agar mereka dapat memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini, kiranya di masa tuanya Engkau selalu memberikan berkat dan kesehatan yang melimpah. Serta juga kami berdoa untuk kakak Rauna kami, Pastor Esra sebagai mentor. Kiranya dalam pelayanannya Engkau pakai lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu, dan dalam pekerjaannya selalu Engkau sertai. Juga berdoa untuk Kak Debbie sebagai tiang doa dalam keluarganya. Engkau selalu memberkati kesehatannya agar dapat mengurus keluarga mereka. Dan kami juga berdoa untuk adik kami Dev. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebab suatu saat nanti adik kami Dev akan menjadi bukti kasih kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk Pastor Putar dan keluarganya sebagai leader di Golsisi. Kiranya Engkau selalu menyertai keluarga mereka, Engkau selalu memberkati keluarga mereka dan selalu berada dalam lindungan kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan anugerah yang dari Allah Bapa, keselamatan yang kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu dulu sejenak.